Kalau kamu habis beli, misalnya ada orang habis beli handphone gitu. Biasanya habis beli handphone dia beli apa gitu. Misalnya belinya mouse kok mouse ya sebentar. Headset gitu atau apa gitu. Jadi kan kalau misalnya ada 10.000 orang dari 10.000 ini 90 ribu ini 90% itu beli charger gitu atau beli headset lah. Nah, kalau ada orang baru yang beli headset, logikanya mereka akan sorry sorry, aku ulangi ya. Jadi berdasarkan data di Shopee misalnya, dari 10.000 orang yang beli HP, dari 10.000, 90% itu juga membeli charger gitu. Beli charger. Atau jangan charger deh, mungkin charger include ya, headset deh. Jadi udah tahu tuh, pokoknya dari semua orang yang beli di Shopee itu 10.000 yang beli HP. Dari 10.000 itu, 90%-nya beli headset gitu. Kalau ada orang beli headset lagi, sorry beli HP baru ya, ada orang beli HP, logikanya mereka akan kasih saran produk headset. Karena berkata dari sebelumnya, 90% orang yang beli HP itu akan membeli headset. Paham nggak ya? Paham Del atau tidak? Paham. Ya, itu ada algoritmanya ya di dalam machine learning namanya adalah algoritma ID3 ya. Nah, tapi kita nggak akan ke sana, itu baru di modul-modul berikutnya ya. Tapi Jadi itu nanti pakai hmm, kayak if gitu juga kak. eh, Buat mikir. ada if-nya, tapi dia itu ada modulnya. Jadi dia lebih lebih cepat gitu. Ada modulnya. Jadi nggak terlalu banyak nanti kita ngoding yang kayak manual gitu loh. Ada modulnya namanya Pandas. Ya. Kak, ini udah selesai nih download. Oh, udah, coba dilanjut ya di chat screen-nya. Supaya kita install. Di Kalau yang si ini apa sih kak? kan itu ada kalau kamu ke file Explorer kan, itu kan ada dua tuh penyimpanan. Hmm. Yang C satu yang D. Kamu mau nyimpan di mana? Gimana? Coba kamu buka file Explorer. Nah, ini kan ke bawah ke itu kan ada C ada D. Kamu mau nyimpan di sini atau di sini? Gimana tips memilih C atau D? Coba kamu klik di PC. Nah, lihat yang paling banyak itu kan D nih ya, masih 488 giga masih free. Masih free itu. Berarti di D aja ntar installnya. Hmm. Kayak ada dua Kalau lemari di tuh. Hah? bedanya itu apa kak? Nama ini. Bedanya itu kalau C ini dia secara default sistem itu masuk ke C ya. Misalnya kalau kamu punya Microsoft atau juga punya apapun lah ya, itu biasanya di C. Kalau D ini kayak lemari tambahan gitu loh. Nah, lemari yang C ini sudah sekian terpenuh ya terisi. Lemari yang D ini belum terisi sama sekali. Ya, isilah di lemari yang ini yang baru itu. Paham nggak maksudnya? Paham lah ya. Nah, tapi nggak ada beda yang secara karakteristiknya gitu. Nggak ada, nggak ada. Cara mindahin gini atau browse. Browse ya. Nah, gitu. Ya. Nah, B. Kalau mau new folder boleh ya. Mending buat new Harus di folder dulu ya ini. bukan di yang tadi aja di installnya itu Nggak bisa next ini. nggak bisa diklik. Coba browse. Itu kan ada make new file. New apa sih itu? New folder. Nah, di dia itu kamu mau buat apa? Ya, oke. Next. Ini? Ini diklik aja sih. Itu maksudnya kalau udah selesai ke install, yang nggak pentingnya itu file untuk menginstalnya itu dihapus aja. Ya. Kalau ini nggak? Mas. Eh, nggak usah, nggak usah. MPF. Nah, itu tunggu ya.
Udah belum? Masih mas. Udah ya? Belum. Oh, belum ya? Ya udah. Ini kopi ya. Oke. Itu apa maksudnya mau di copy? Dipindahin. Oh, harusnya di cut aja nggak sih? Eh, Hah, kok banyak banget? Coba klik. Kamu nggak copy apa tadi? 50 giga. Hah, game Kan apaan? 50 giga itu game apaan? Valorant. Oh, Enggak. Ini. Ini. ya sambil nunggu. Dikit lagi sih, tunggu aja. Next ya. Ini. Bentar. Sudah. Ini ACC atau enggak? Itu yang tadi cookies yang aku bilang itu ya. Jadi terserah kamu. Kalau aku bisa reject ya. Itu tadi kamu buka. Nanti dibuat apa ya? Ini oke ya. Apa itu? Ya oke aja. Option of. Maksudnya ada kamu klik 2 kali. Remind me later aja. Terus geser ke bawah. Oh, sign in dulu deh. Oh, belum ada akun ya? Sign up berarti ya. Dulu sih. Bisa pakai GitHub juga. Bisa. Ini apa ini? Property. Is missing. Hah? Itu apaan? Oke, berarti ke Gmail ya. Nah, di verify lah ya. Openingnya apa? Ini nggak usah ya? Asal-asal aja, nggak apa-apa. Nggak usah juga nggak apa-apa sih itu. Udah ada tadi akunnya. Sudah berarti ya. Itu di, oke, sign in. Di mana ya?
Malah desktop lain. Jadi algoritmik di desktop. Itu kan udah ada. Oh, algoritma Xcode-nya. Ya, itu klik yang notebook ya. Kalau yang lainnya harus diinstal lagi. Ya, ada beberapa yang harus diinstal. Pakai apa nih? Google Chrome aja deh. Tadi cara membuat itu adalah pakai new ya. New notebook. Nah, ini select aja. Nah, ini ya. Ini cukup gampang sebenarnya. Oke, di oke. Nanti AI yang akan bisa membantu kamu ya kalau ada error atau sejenisnya. Walaupun kadang dia kadang tidak bisa diandalkan. Tapi kita lihat ya. Nah, kita akan belajar struktur data, apa namanya data analytics ya. Oke, ini ini adalah apa ini maksudnya benar? Dari 21 sampai 22 banyaknya informasi apa nih maksudnya sebentar? Dari 2010 sampai 2022, quantity of information will increase by 6. Ini adalah annual size of the global data sphere. Jadi kayak data secara umum ya, secara umum data itu meningkat 16 kali lipat dari 2010 sampai 2022 ya. Oke, data science. Apa itu data science? Data science is a branch of computer science that combines method, tools, and algorithms designed to extract knowledge and ideas from the structured and unstructured data. Jadi ini adalah salah satu cabang dari ilmu komputer yang mengombinasikan metode, tools dan algoritma untuk yang didesain untuk mengekstrak pengetahuan ya atau informasi tentang dari suatu data yang terstruktur maupun tak terstruktur ya. Nah, ini mengombinasikan matematika dan statistika, eh, algoritma dan ilmu komputer serta subjek area. Subjek area ini maksudnya adalah misal kamu mau menganalisis apa ya, katakanlah misalnya curah hujan gitu. Kan kamu harus tahu tuh karakteristik curah hujan itu gimana dan seterusnya dikombin sama matematika, statistika dan juga algoritma ilmu komputer. Kalau ini digabung ke ini namanya sains ya. Matematika dikombin sama pengetahuan tentang hujan namanya jadi sains. Matematika ditambah pengetahuan tentang computer science disebut machine learning. Matematika ditambah subjek area tertentu ditambah algoritma disebut data science. Jadi benar-benar mengkombinasiin ya. Oke. Nah, kita akan belajar namanya adalah Pandas. Pandas ini apa? Pandas adalah sebuah tools untuk bekerja dengan eh, data ya. Data frame namanya ya. Nah, ada documentation-nya tentu saja ya. Nah, ini ada user guide sama getting start. Saya mau pakai user guide. Nah, ini ya, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kamu buat ya. Nah, kita akan ke sini, kembali ke sini ya.
Oke, kita bisa membaca dan merecord file pada format yang berbeda, kemudian calculate the main statistical indicator kayak rata-rata, median. Udah pernah belajar kan yang kayak gitu-gitu. Udah. Nah, kemudian insert and delete column, merging dataset, filter and grouping, create pivot tables, and create diagram. Caranya adalah import pandas as apa gitu. Kamu mau pandasnya itu disingkat sebagai apa? Import pandas. Ini doang sebenarnya boleh ya. Cuman kan nanti ketika jadi pandas dot. Nah, supaya lebih singkat SPD. Jadi kalau kamu bilang PD itu artinya kamu memanggil pandas gitu. Paham ya? Paham. Nah, oke. Ini di skip saja. Nah, kita akan belajar mengambil data ya. Kita akan ambil data untuk dipelajari. Oke. Data ini nanti akan diakomodir oleh baris dan kolom. Baris ini nanti dinyatakan dalam indeks ya. Kayak gini misalnya. Kolomnya ya di sini. Jadi kolom itu ke sampingnya. Name itu kolom, rating kolom, number of review kolom. Ini adalah baris ke ini, dan seterusnya indeksnya. Ya. Nah, ada banyak cara untuk mengambil data ya. Bisa kamu lakukan amatan sendiri atau pakai Kaggle. Kaggle ini adalah sebuah komunitas untuk belajar machine learning ya. Belajar data analytics. Nah, karena masih lama nanti ya. Oh, udah. Nah, di sini eh kamu bisa klik datasets dan di sini ada banyak sekali data ya. Ini health and sleep statistics. Jadi mungkin ini tentang statistik ini ya, kesehatan dan waktu tidur ya. Nah, ini kamu bisa lihat ini datanya kayak gini. Kalau mau di-download ya tinggal klik download ya. Ini ya. Oke, datanya ini. Namanya CSV ya. Gimana cara membuka ini di itu di apa namanya? Di Andas. Lihat ya. Data data frame ya sama dengan pd.read underscore CSV karena itu CSV kan. Kamu mau ngambil apa itu? Ini boleh ya, nggak usah di-download, ambil aja di copy gini linknya, terus dikasih tanda kutip, di paste di sini. Gini ya, udah nih. Jadi kalau saya panggil data, ini datanya ya. Ini tadi indeksnya ya, indeks 0, record yang ini, indeks 1, record yang ini, dan seterusnya. Jadi, age pada indeks 0 itu adalah 25 ya. Bisa difahami ya? Oke, Bisa. ini ngebuka data pakai pakai web. Boleh nggak kita buka datanya pakai pakai file kita sendiri? Boleh ya. Saya nggak ingat saya punya data apa di sini. Benar ya. Eh, Seingat saya itu ada data tentang Google Play, tapi ini bukannya. Atau Google Apps ya. Antara dua ini ya. Nah, ini saya coba ambil yang ini ya misalnya. Saya klik dulu deh. 7 ribuan kalau nggak salah ya row-nya itu harusnya. Oh iya, yang ini ya. Jadi kita akan pakai yang ini, yang Google Apps ini. Nanti akan aku kasih di chat, tenang aja ya. Caranya gimana? Kamu klik kanan, nanti pilih yang tulisannya adalah copy as paste name. Klik. Kemudian sama ya, data frame 2 misalnya adalah pandas.read underscore csv. Lalu kamu ketikin ini di dalam tanda kutip. Ya, aku jalanin. Kalau aku panggil df2, ini. Jadi ada list aplikasi-aplikasi ya. Aplikasi ini, eh kategorinya ini, dan seterusnya itu. Oke, paham ini cara membuka data
Kandas, paham ya? Nah, ini akan aku kasih di chat ya. Nah, tuh, dicoba ya langsung dan di share screen. Jangan lupa di save yang ada di chat itu ya. Tapi masih loading kak? Oh, udah ya. Dari Excel gitu bisa ya? Boleh. Tapi nanti tetap CSV ya, karena itu Microsoft Excel CSV ya, bukan Excel tok ya. Terus gitu. Gimana tadi? Keliru. Import Pandas SPD ya. No. Hapus semuanya. Import Pandas SPD ya. Delapan belas sampai 20. Ini gimana Kak? Ini. Oke. Jangan. Benar. Kalau gini kan artinya Pandas kamu singkat jadi PD. Pandas kamu singkat jadi PD. Kalau kamu buat PD sama dengan, hilang Pandasnya. Kan PD itu jadi Pandasnya. Ini dijalanin dulu aja. Di Control Enter ya. Nah, terus tambah, dikasih lah ya, data frame atau data atau apapun. Sama dengan PD titik read underscore CSV. Nah, kamu mau ambil apa? Dalam kurungnya. Data yang mau kamu ambil itu data yang mana? Cara ngambilnya gimana sih? Itu kan ada tuh, copy as path. Copy as path. Nah, itu ditaruh di dalam kurungnya. Di dalam kutip maksudnya. Tutup kurung. Lalu dipanggil ya. Bawa enter data gitu aja. Nah, coba di enter. Apa ini? Sebentar. Coba di sini dikasih R. Sebelum tanda kutip dikasih R ya. R besar. Bukan, bukan, bukan. Di dalam kurung. Tapi sebelum kutip. Control enter. Oke. Gitu ya. Sampai 7.000. Ya, ada 7.000 ya. Tadi kalau mau pakai web lebih gampang karena tinggal di paste linknya ya. Nah, aku turunin layarmu ya. Ini gampang ya, turunin layarmu ya. Gampang. Percaya deh, ini gampang. Hari ini yang kita pelajari itu cukup gampang. Nah, lanjut. Taruhlah kamu mau memotong ya, bukan motong sih, tapi mengambil. Dari data itu, kamu mengambil 5 teratas aja. Ketik aja di sini head. Kalau mau 5 teratas, ketik di sini 5, muncul 5. Dari 0 sampai 4, berarti ada 5 ya. Kalau mau 5 terbawah, 10 terbawah dia misalnya, 10. Nih, 10 terbawah. Nah, ini saya kalau mau, ini kan tadi aku namain DF2 ya.
Kalau mau data yang kedua berarti df2, ini df2. Kayak gitu. Simple ya. Paham kah? Paham? Nah, Oke. Lalu ada di sini namanya adalah info. df.info buka kurung tutup kurung. Ini adalah nama-nama kolomnya, nama-nama kolom beserta keterangannya ya. User ID adalah integer, age juga integer, gender objek. Objek maksudnya stringnya. Kemudian integer itulah pokoknya. Ada yang mau tanya nggak? enggak. Nggak ya? Oke. Nah ini supaya nggak lupa, aku akan bukakan kayak kemarin ya, docs ya. Itu doxnya gitu bisa hilang ya gitu. Nggak bisa dong. Maksudnya gimana? Ya ngebuka laginya dari mana gitu. Linknya, asal kamu simpan linknya kan bisa dibuka lagi. Yang kemarin lupa ya? Masih ada sih Oh, ya udah. Ini, di hmm? pin. Oh di pin ya. Nah ini ya, aku kasih di sini table. eh, Nanti tambah sedikit orangnya. Dan di sini ada metode penjelasan. Ini semua akan aku ganti jadi Times New Roman saja. Nah tadi adalah import Pandas SPD. Ini adalah untuk mengimport, eh, mengimport library Pandas dan menamainya PD dan seterusnya. Ya, tadi ada df sama dengan pandas dot read csv ya r, terus di sini adalah path name, membuka file csv dari directory ya gitu. Kemudian tadi ada df tail, head dulu ya, head end menampilkan and data traces. Kemudian df dot tail and ini berarti menampilkan apa? And data terbawah. Ya, oke. So, sementara ini yang sudah kita pelajari ya. Ini aku akan kasih ke kamu. Oke, udah ada di chat ya. Silakan dicoba yang tadi itu dan di share screen. Tadi ada yang ketinggalan sih, info ya. Info tadi belum aku tambahin di itu. Di share screen ya. Oke, silakan dicoba ya. Yang dulu apa ya? Ini Qt Baik ya. gitu ya. Heeh. Oke, dicoba lah Bang. Sambil dibuka aja link yang tadi juga boleh ya.
Udah kalau nggak ada kurung belakangnya bisa nggak, Kak? Nggak boleh dong. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, aku turunin layarmu ya. Oke, aku akan lanjut ini ya. Sekarang ngitung, ngitung rata-rata ya. Gak cuma rata-rata sih, cuma gini aja ya. Describe. Nah, lihat. ID ini sebenarnya nggak penting ya, karena ngapain kamu hitung rata-rata ID? ID itu kan cuma urutan ya. Nah, tapi ini ya age. Ada 100 nilai di situ ya, nilai unik maksudnya. Kemudian rata-ratanya 36. Berarti sebenarnya nggak penting ya. Usia itu ini sih paling pentingnya. 50%. Median maksudnya nih ya. Ini kuartil atau persentil ke 50 ya. 35. Berarti datamu itu separuh orangnya umurnya 35 ke bawah. Dari 7.000 tadi, 3.500 umurnya di 35 ke bawah. Paham nggak maksudnya? Ya. Terus sleep quality, rata-rata sleep quality yang kamu amati itu 7 ya. Kemudian daily steps-nya secara rata-rata 6.000. Jadi rata-rata orang yang kamu amati, daily steps-nya 6.800 steps. Kalorinya sekian rata-rata. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau itu yang STD apa, Kak? Standar deviasi. Sudah pernah belajar standar deviasi di sekolah? Belum. Iya kah? Menampilkan? Iya kah? Benar ya? Yang varian itu loh. Nggak tahu deh. Benar ya? Yang kayak gimana. Yang kayak gini ya. Variansi. Salah ketik saya. Yang ini loh. Rata, enggak. Ini aneh-aneh. Ini nih. Rata-rata dikurang X bar, dikuadratin, dijumlah, terus N-1. Ini pernah nggak sih ini? Ragam mungkin, atau varian sama ya. Nah, standar deviasi itu akarnya. Akar ragam yang jatuhnya jadi S ya, kalau untuk sampel. Belum pernah ya? Belum. Oh, oke. Tapi intinya varian setelah itu ya. Count ini banyak data ya. Oh, alah ini salah saya ya. Harusnya ini DF2 ya, karena kan DF2 yang itu. Ini ya. Sorry, kayaknya DF2 ya, sorry. Berarti dari aplikasi itu, eh, dari semua app, ada 7.300 data, app-nya itu ini ya, string ya. Jadi rata-rata ratingnya itu di 4,17 ya ratingnya. Rata-rata reviewnya sekian, rata-rata size-nya sekian, rata-rata diinstal sekian kali, rata-rata harganya sekian. Bisa dipahami ya? Bisa. Paham ya? Count banyak datanya. Mean, eh mean itu adalah rata-rata. Standar deviasi, nilai minimum, ini kuartil pertama,
kuartil kedua, kuartil ketiga, nilai maksimum ya. Silakan dicoba ya dan di share screen. Udah enak ya, gak usah di coding gitu. Kenapa? Nggak usah di coding ya. Apa namanya? Kayak tinggal describe gitu langsung keluar. Gitu. Ya asal paham lah gimana ininya ya. Makanya ya. Aku turunin layarmu ya. Lanjut ya. Sekarang adalah ini mengambil hanya satu ya. Jadi misalnya kamu mau ngambil dari DF2 itu, kamu mau ngambil hanya rating gitu. Caranya gini. DF2 ambil kolom yang hanya rating gitu. Dot mean artinya kamu ambil rata-ratanya. Rata-rata ratingnya itu sekian gitu. Dan ini sama dengan yang di sini. Rata-rata rating sama dong. Kan baris kedua kamu ambil hanya yang rating, terus dihitung rata-ratanya. Boleh ya? Oke ya. Oke, ini aku copy dulu ya. Aku taruh di sini ya. Mengambil hanya hanya kolom rating nih ya dari pada DF. Nah, terus tadi ini dot min ya kalau nggak salah ya. Iya benar ya. Mengambil rata-rata rating pada DF2. Bisa ya? Lanjut ya. Sekarang gimana kalau kita mau ngambil, oh sorry, ini ada juga DF2 dot rating ya, dot count. Ini ya ada sekian data ya, dan seterusnya ya. Mengambil, menghitung ya, menghitung banyak data pada DF2 kolom count. Sorry, kolom rating ya. Bisa ya? Nah, sekarang masalahnya gimana kalau ya, kalau kita mau ambil pertanyaan nih sekarang, berapa berapa banyak eh, app dengan rating di bawah 3? Nggak boleh dong kita ambil kalau gini kan cuman cuman semuanya. Ngerti ya maksudnya gimana? Paham ya maksudnya? Wow. Caranya gimana? DF pada DF pada rating kurang dari 3. Artinya kamu ngambil DF yang ratingnya kurang dari 3 gitu. Oke. Ini bisa kamu buat count ya. Ini bisa nggak sih? Harusnya. Oh, nggak bisa ya. Sorry, sorry. Ini harus kolomnya tertentu ya. Dikasih dari sini misalnya app. Ada berapa app? Sebentar. Rating itu oh DF2 ya. Nah, ini. Dengan kata lain, yang ratingnya kurang dari 3 ada berapa? Ada 263 ya. Bisa dipahami kah? Bisa.
Oke ya. Harus pakai yang count itu ya Kak, akhirnya. Kan kamu mau menghitung banyaknya app. Atau bisa gini sih, hanya app-nya doang yang dihitung gitu. Gini, bisa ya. Bisa kan? Bisa. Ya, berarti ini adalah menghitung banyak app yang ratingnya di bawah 3. Oke, dicoba ya. Ada lumayan banyak ini ya. Di share screen-nya. Nggak ada dotnya itu ya. Langsung DF pada apa itu. Kurungnya kurung kota itu ya. R-nya harus segede nggak? Sesuai. Sesuai sama yang di kolomnya itu. Coba lihat ke atas. R-nya R kecil atau R besar? R besar Ntar. ya. Nah itu ya. Itu daftar ratingnya. Kalau kamu mau ngambil dot count, artinya menghitung berapa. Dot min artinya rata-rata ya. Lagi. Ini dicoba satu-satu nggak ini, dua ini? Ya, coba lah. Ya ampun. Oke. Lagi ya. Ya ini nggak keluar ya Kak, hasilnya. Itu kamu ketekan sesuatu. Coba kamu full screen. Ini diganti jadi code yang raw itu. Nih, diganti jadi code. Kalau ini yang satu doang nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ini gimana tadi data nih? Data di mana ratingnya kurang dari 3. Cuma rating itu harus dibuat lagi data dalam kurung rating gitu.
Paham nggak? Karena Hmm, rating yang kamu maksud itu bukan variabel, bukan string, tapi kolom gitu. Kolom pada data gitu. Data yang ratingnya kurang dari 3. Tapi untuk menulis rating harus data pada indeks rating gitu. Paham ya? Karena itu rating bukan string tapi apa namanya? Melekat pada data itu ya. Bisa ya? bisa. Turunin layarmu. Ada satu lagi nih namanya metode agregat. Agregat itu maksudnya gini. Kan ini misal kamu mau ngambil min-nya, count-nya, terus ambil juga standar deviasinya, gitu misalnya. Caranya gimana? Ada namanya agregat. Agregat itu maksudnya kayak dipanggil berjamaah gitu loh. Jadi di F2, misalnya yang namanya rating, kamu lakukan tidak min, tapi agregat, agregat, AGG ya. Kasih list, kamu mau ngambil apa gitu, sesuai di sini ya. Misalnya min. Min, apalagi selain min? Count, apalagi? Misalnya eh median ya. Median itu adalah yang 50% itu ya. Minnya sekian, countnya sekian, mediannya sekian. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Berarti ini aku tulis apa dong di sini? Del, Del. Ini aku keterangannya aku tulis apa berarti? Ini apa namanya? Menghitung mis dan apa ya? Menghitung banyak, bisa menggabungkan banyak perintah dalam satu kode gitu. Gimana ya? Eh, bisa menggabungkan beberapa perintah dalam suatu code. Kalian juga menampilkan min, medi, count, dan median dari df2 pada rating dan juga pada rating secara bersamaan. Bisa gini ya? Bisa? Bisa. Ya, lanjut ya. Sekarang kita mau lihat ya. Kita mau lihat ada berapa yang kategorinya family. Oke ya. Ada berapa yang kategorinya? Maksudnya gini. Kayak ini ada kategori banyak ya. Family, comics, book and reference. Kan ada banyak tuh. Maksud aku, kita mau ngitung. Yang family ada berapa. Yang comics ada berapa. Yang book and reference ada berapa gitu ya. Caranya gimana? DF2 pada itu kolom apa yang mau kamu ambil? Kolom yang mau kita ambil adalah kategori ya. C besar karena di sini C besar ya. Kalau di sini C kecil berarti C kecil ya. Ini dot value count. Jadi gini, aduh panjang banget ternyata ya. Yang kategorinya family ada 1.500 gitu. Gitu. Ini kan susah nih ya. Mungkin aku spill dikit ya. Ini kan susah nih kalau ngelihatnya gini. Bisa juga sebenarnya kamu buat gini ya. Dot plot dalam kurung kind sama dengan pi. Ini. Tapi jelek sih. Soalnya kan ada data yang dikit-dikit ya. Nah, gimana cara mengatur ini supaya nanti yang dikit-dikit ini nggak usah ditampilin? Ada ceritanya. Kita nggak akan bahas itu hari ini. Kita baru bahas di apa namanya pertemuan habis ini ya. Oke. Tapi ini cut aja deh, soalnya jelek juga. Ini paham kan maksudnya gimana? Paham. Oke. Berarti ini aku buat apa dong ini keterangannya? Menghitung jumlah dari satu kategori atau Eh, banyak ya, banyak kategori ya.
banyak apa ya? Menghitung data, banyak data berdasarkan kategori gitu kali ya. Ini ya, bisakah difahami? Bisa. Oke, silakan dicoba ya dan di-share screen. Ya tentu kamu bisa buat untuk kolom yang lain ya, tidak harus kategori. Asalkan kolomnya itu berupa kolom yang kategorik ya. Kategorik maksudnya ya Kalau ber rating bisa. Bisa ya harus. boleh. Kutipnya itu belum ditutup ya. Jadi yang ratingnya 4,4 sekian dan seterusnya. Paham ya maksud maksud outputnya itu apa? Paham. Paham ya? Apa dong maksud outputnya coba? Ini yang rating yang 4,4 ada 793 jumlahnya. Ya oke. Sekarang Totalnya. aku mau tanya sama kamu nih. Aku mau tanya ini nih. Ini aku tanya ke kamu ya. Berapa persen eh, app dengan berapa persen app dengan bentar ini kok nggak bisa dipindahin order ya? App dengan rate dengan dengan apa ya? Saya harus lihat dulu tuh datanya apa aja yang ada. Dengan konten rating teen. Nah ini ya, berapa persen app dengan konten rating teen? Maksudnya terhadap semua data itu ya. Kan ada kolom namanya content rating. Salah satu kategorinya adalah teen. Pertanyaannya berapa persen yang teen dibanding semua data? Maksudnya rating tin itu gimana? Coba ke atas. Content rating itu kolom ya. Besarin dulu bang itu di full screening. Itu kan stop. Itu content rating ada yang teen toh di sini Oh, kan. iya. Nah, itu berapa persen yang teen? Eh,
Sambil lihat tabelnya boleh ya. Bukan sambil lihat tabel yang tadi di Google Docs. Aku kasih bantuan ya. Kita akan pakai ini. Value counts-nya sama dengan tin gitu. Value counts-nya tin gitu. Tidak, harusnya value count-nya itu terakhir nih kayak count ini. Dan kita nggak pakai value count. Kita pakai count aja. Gini. Nggak usah dikasih tanda tanda kurung siku untuk tinnya ya. Dan dikasih sama dengannya dua kali ya. Jadi data yang content ratingnya sama dengan tin, tutup kurung siku ya, dot counts. Nah itu kan ketahuan tuh. Enter, Control Enter malah, sorry sorry. Sebentar. Berarti tinnya itu bukan begitu ya. T-nya kali, T-nya T besar itu. Nah kamu mau ngambil app ya. Jadi di sini boleh kamu kasih app lagi nih di sini. Diginiin lagi pada app gitu. Ambil kolom. Oke. Jadi ada 866 data ya. Yang mau saya tanya tadi persentage-nya itu berapa persen dari semua datanya? Ini bisa langsung lagi gini. Bisa. Kalau jumlah data, data gini aja bisa nggak kan? Data konten rating sama ini sama aja ya. Ah, Semua data gitu. langsung aja pada app ya. Kan kita sama-sama ngambil app tuh ya. Data pada app dot count. Artinya yang sebelah kanan itu app-nya langsung di count, nggak ada di seleksi harus yang gimana-gimana gitu. Buka kurung tutup kurungnya gitu. Coba jalankan. Berarti 11%. 11,8 ya, 12% lah. Bisa dipahami ya. Bisa. Terus jadiin ini gimana nanti? Jadiin apa? Jadiin persenan gitu. Yuk, dikali 100. Ya kan? 100. Control Enter. Control Enter ya. Nah, kalau kamu mau menampilin persen, udah tahu toh gimana caranya. Aku turunin layarmu ya. Contoh nih. Contoh, kita punya 0,5 ya. Print. Atau jangan deh. 2/3. Gini ya. Gini deh. 2/3 kan begini ya. Kalau mau dijadiin persen, berarti 2/3 dikali 100. Oke. Kalau mau dibulatkan, round dari ini mau 2 desimal misalnya.
Sorry, round ya. Salah ketik saya. D harusnya. Kalau mau jadi persen, ini dijadiin string, lalu ditambah tanda persen. Gini ya. Nanti di print saja. Ja, Bisa. oke ya. Kayak gitu. Lagi ya. Ada lagi yang namanya adalah misal. Kita mau ngambil apa ya? eh Udah sih itu doang sih sebenarnya. Ke soal latihannya aja ya sekarang. Nanti kalau tiba-tiba ada yang belum kita pelajari di soal latihan, nanti aku jelasin ya. Di share screen ya. Ini kamu lagi di rumah ya? Enggak. Di pesantren. Hmm. Ya. Ke soal latihan yang di platform ya. Yang di ini, yang di VS Code. Sini ya, atau Nomor satu, masih pelajaran satu. Is the name of the first application containing in the itu the apa coba dibesarin bang? Ini dikecilin aja ini ya. Yang kiri ini loh. Ini kan nggak penting nih. Nah berarti apa nama first application in the dataset? Udah tahu lah ya. Tadi yang ada head tail itu loh. Gimana Del? Ayo. nf happy itu doang. Dalam kurung satu ya. Kan kamu mau ngambil satu ter apa namanya? Terkecil. Teratas, sorry. Di print ya. Print dalam kurung df pada head satu. Atau disimpan aja di variabel. No, bukan. Ini disimpan aja di variabel. Result sama dengan nah print result jadinya. Nah, coba lah. Berarti yang pertama itu adalah foto editor Nah, and gitu. Candy and kamera itu ya. Terus sekarang lanjut yang ke bawah ya. Langsung print gini aja bisa. Boleh. How Yang many general column? itu Tadi menghitung jumlah kolom yang pakai cara gampang aja ya. Cara gampang tadi adalah describe. Jadi ke bawah itu langsung aja gitu ini. df.describe ya. Coba jalanin. Itu jelek ya. Bentar.
Jelek ya, diginiin aja deh. Benar. Di copy aja ini semuanya terus ditaruh di Jupiter ya. Lebih atau kamu lebih suka lihat yang kayak gini atau kayak yang di Jupiter? Jupiter. Ya berarti pindah lah ya ke Jupiter. Anjing. Ya, Ini bikin baru gitu. ya buat aja. Terserah kamu, boleh di sini juga, boleh buat yang baru terserah. Itu kan Kalau tinggal buat baru, caranya gimana? ya ke home lagi, home lagi terus new ya. Tapi kan kamu nggak ada itu, nggak ada datasetnya ya. Oh iya. Oh, tapi itu sama deh. Coba ke sini dulu. Nah, ini aku jelasin cara ngambil datasetnya gimana ya. Aku request remote control dulu ya. Ini kamu share entire screen nggak, Del? Iya. Ya, gini caranya ya. Nah, di sini kan ada Google Apps.csv. Klik kanan, reveal in File Explorer. Gini. Ini jangan dihilangin ya, jangan dihapus, melainkan di copy. Kamu taruh kemana gitu? Ke dokumen kah? Di paste gitu. Paham kah? Jadi nanti kalau kamu Paham. buka documents dia ada. Coba di copy di documents. Benar, ini aku stop dulu remote controlnya. Oke. Atau di mana lah yang kamu bisa? Iya. Nah, itu berarti di copy kayak tadi. Nah, seperti tadi lah ya, coba lah. Ini apa? Oke. Lagi Ini tadi kenapa? apa? Ini ada ginian. Kamu ketekan itu, ketekan ada di zoom yang di kanan itu loh. Nggak tahu deh di kanan atau di mana yang ada gambar mouse, teks, gambar draw. Nah, pilih yang mouse ya. Ada nggak? Kamu lihat. Ketemu? Enggak. Yang kayak gini, Bang. Aku kasih di chat ya. Sorry. Salah saya, salah. Sorry, sebentar. Itu yang ada di chat itu ya. Itu diklik yang warna biru itu ya, yang gambar panah. Kliknya yang warna biru ya. Nah, Oh. Di gitu. annotate ya. Iya. Masuknya. Mm.
Ini VS Code. Ini ya. Heeh. Import pandasnya nanti dihapus aja ya. Karena kan udah ada di atas. Bukan maksudnya import pandas yang mau kamu paste ini. Mm-mm. Benar, itu dihapus juga ya yang DF sama dengan PD. Nah, berarti ini diganti jadi DF ya. Cobalah. Oh, di sini tinggal gini aja. DF Bisa. gitu doang. Bisa. Nggak usah dikasih ini lagi. Langsung langsung aja itu. Terus Ini pakai describe juga kan ya? info. Itu sudah ada ya. Mean, median itu sudah ada di describe. Jadi langsung aja itu jalannya. Langsung gimana? Udah ada. Kan mean ini kan rata-rata ya. Itu sudah ada di describe nanti. Jadi langsung aja di control enter. eh ke bawah, ke atas. Ini belum dijalankan ya. Oke, jalankan lagi nih, Bang. Nah, bentar. Itu kok nggak ke print ya yang atas itu? Sebentar ke atas. Ini di print berarti ya print aja. Kalau mau langsung itu beda-beda ini ya, beda-beda sel ya, diklik tambah-tambah ya. Buatlah print Di dalam. beda-beda sel gitu. Kalau mau langsung gini, nggak pakai print, beda-beda sel jadinya ya. Oh, Nah, ini pakai print semua berarti. terus kamu prefer beda sel atau pakai print? Mending beda sel nggak sih? Kan nanti lebih gampang juga ngelihatnya, nggak menumpuk. Nah, tambah lagi sel yang baru, lalu ini dipindahin ke sel baru gitu. Itu sudah yang baru atau belum ya? Oh, udah ya. Terus, berarti dihapus ya dari yang tadi itu ya. Ini dihapus semua. Oke, jalanin lagi, lagi. Terus, nah sudah ya. Sekarang ke VS Code dicentang aja langsung ya.
Oke, submit. Nah, nanti soal nomor duanya, kamu lihat VS Code untuk menjawabnya ya. Jupyter maksudnya. Besarin lagi. Use the data that managed from the dataset organize VSC. Oke, baca dulu soalnya, Bang. What is the name of the first application in dataset? Nah, apa nama aplikasi pertama di dataset? Copy dan paste ke sini katanya. Ada di Jupyter atau tadi nama aplikasinya? Ininya aja app. Betul. Which category does the last application dataset belongs to? Kategorinya ya. Kategori dari applic the last application. Ada berapa data pada dataset? Itu yang bawah ya. 7 berapa tadi? 7 ini ya. 7352 itu ya. Heeh. Benar. Oh, sorry, kolom ya, bukan bukan baris ya. Tadi itu baris ya. Ini lifestyle ini kayaknya yang salah spasinya ya, spasinya dihapus ya. Masih ada nggak di kanan itu? Coba cek lagi. Udah. Udah ya. Nah, sekarang lihat ada berapa kolom di situ. Ini percobaannya sampai 200 ya. Itu kayaknya mau bilang nggak apa-apa dicoba terus deh. Lagi-lagi. Berapa? Ada berapa ini? Berapa kolom? Ada 12 ya. 12 Ini kolom. ya. Ah, oke, lanjut ya. Itu kan ada tadi. Review. Lanjut. Nah, Bentar. Enter. Oh, enter the average and the median for application size. Berarti ke application ke Jupiter ya. Lihat berapa rata-rata dari itu. Rata-rata dari application size. langsung ditulis ini aja ya. Ya, tapi dia bilang kan nearest 100 ya. Berarti 100 2 desimal ya. 22,77 berarti ya. Lalu mediannya. Median itu yang 50% ya. Oh, dia bilang integer ya. Integer berarti 14 saja. Jangan dikasih 00. The most expensive cost.
Nah, betul ya. Ini juga Ya, berapa? Number of installs itu rata-ratanya berapa? Tahu kan maksudnya tambah 06 itu tahu maksudnya apa? enggak. Itu artinya dikali 10 pangkat 6 ya. Hmm. Jadi 8,662313 dikali 10 pangkat 6 berarti 86 berarti komanya kegeser 6 kali gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mediannya 1,05 kali berarti ya. Gitu ya. Nah, kembali. Nomor 2. Masih sama kan ya ini? Ya, what is the price of apa ya itu? Coba sebaik. Coba di copy aja deh itu semua. Terus ditaruh di Jupyter kayak tadi ya. Importnya nggak usah sama DF-nya itu. Ya, sudah. Ini di close dulu aja. Kita fokus ke Jupyter dulu ya. Bukan di close, di minimize maksudnya. Ya. Nah, dibuatlah yang baru. Sel baru, terus di paste. What is the price of the cheapest type-nya paid? Berapa harga termurahnya? Gimana caranya berarti? Berarti kita harus ambil hanya yang type-nya paid. Tadi gimana caranya? Yang kurung siku 2 kali itu loh. Berarti
Mati wifi Kak tadi. Oke, lanjut lah ya. Sini. Nah, tadi eh coba nomor satu ini aku langsung coba atau aku contohin dulu. Nomor satu aku contohin lah ya. Coba di copy ini, dikasih di chat ya biar aku contohin. Coba Del. Halo? Gimana? Coba ini di copy terus ditaruh di chat ya biar aku contohin khusus nomor satunya. Oh, Oke, aku turunin layarmu ya. Aku share screen ya. Tadi itu ini ya. Lihat, tadi dia minta the price of the cheapest paid. Tapi yang paid ya. Cheapest itu berarti paling murah ya. Berarti kalau aku bilang nih DF yang DF pada type-nya sama dengan paid. Ini kan berarti sorry sebentar. Apa ya type itu gimana tadi ya? Benar tuh. T besar ya. Oh, DF2 ya. Ini ya. Kita mau ambil yang ini ya, yang price-nya ya berarti yang mau kita ambil ya. Berarti dari sini diambil hanya price, lalu dari price itu diambil yang min gitu. Berarti jawabannya 0,99. Paham nggak? itu dia pindah type kan berarti pas ini. Benar. Jadi DF itu diambil hanya yang paid doang, yang type-nya paid doang. Udah tuh kan. Diambil hanya yang type-nya paid doang. Jadi gini, lihat ini semua paid, hanya yang paid. Dari semua yang Oh, kamu ambil lagi, sorry, kamu ambil hanya kolom price, hanya kolom price tapi khusus yang type-nya paid. Berarti jadi gini, inilah price-price yang kolomnya paid, ya yang type-nya paid. Lalu kamu mau ngambil minimumnya, tinggal diminimumkan aja. hmm. Oke, silakan dicoba dan di-share screen. Begitu kah? Ini apa ya depannya? Lihat aja di itu, di Google Docs ya. Harusnya begini ya. DF yang memenuhi ratingnya ini loh, kayak gini ya. Oke, Belum ditampilin semua.
Kalau yang nampilin itu gimana Kak? Yang keseluruhannya? Udah, DF doang. Lanjut ya. Median. Median dari install. Median pakai median ya tulisnya ya. Jadi belum. Itu gabung itu ya ke bawah. What is the median numbers of install for application art and design kategori? Jadi median jumlah install tapi khusus yang kategorinya art and design. Installs. Dot median itu. Sorry, ke bawah, ke bawah. Ini belum kamu tutup kurung siku ya. Harusnya tutup dulu dong ini. Kayak gini loh. Lagi. Maksud soalnya gimana sih? Yang mana? Ini. How much is the maximum number of review? Oh, berarti yang type-nya free, berapa maksimum reviewnya? Maksimum review dari yang type-nya free. Gitu.
Sebentar, saya mau nyarger laptop dulu ya sebentar. Oke, ya. Jangan dua kali ya salah yang sama ya. Harus gini loh, harus ditutup dulu ini. Nah, ini gitu. Udah ada gitu ya. Terus dikurangin sama maksimum review untuk yang type-nya paid ya. DF lagi nggak? Persis kayak yang sana. Jadi di copy aja yang sebelah itu, cuman diganti nanti free-nya jadi paid ya. Dari sini atau Ya itu, benar. Udah, ke bawah. Review. Adakah yang namanya review? Coba. Reviews ya. pakai S? Heeh. Baik banget. Begitukah? Coba geser ke atas. Coba review itu isinya apa sih? Coba ke atas. Oh, ya ya. Lanjut lanjut. Lanjut. What is the category of an app having the most number of review? Yang reviewnya paling banyak itu kategorinya apa ya? Enggak ini dulu. Oh iya, sorry sorry. Iya benar-benar. Minimum size. Hmm, berarti.
Gimana ya ambilnya? Coba di copy dulu tuh soalnya biar aku bantu. Turunin layarmu ya. Bentar, ini apa nih ngomongnya? What is the category of an app having the most number of review? Oh, berarti gini toh? Eh, berarti most number of review. Oke, kita mau cari kategori dari aplikasi yang reviewnya maksimum ya. Oke, pertama kita hitung dulu ya. Max review. Maksimum review itu adalah DF pada review diambil maxnya itu. Tuh, sorry, DF2 ya. Reviews. Nah, jadi kalau aku panggil maksimum review, sekian. Nah, kita mau cari ya, DF yang mana DF pada reviews-nya itu sama dengan Hmm, maksimum review gitu. Paham nggak ini logikanya gimana? Oke, nanti diambil bagian yang apa tadi dibilang itu ya? Kategori ya. Benar, DF2 ya. Ini ya game ya. Paham nggak? Jadi kan ambil dulu tuh, maksimum itu sekian. Lalu kita cari reviewnya yang sebesar maksimum itu. Diambil kategorinya. Paham nggak dia? paham. Kalau maksud review yang nggak ditampilin dulu bisa nggak Kak? Jadi dalam Boleh, satu ini. boleh. Langsung gini ya. Cuman jadi ribet ya, jadi susah untuk pahamnya kalau kayak gitu kayaknya nih. Gini ya. Nah, sama saja, cuman jadi susah ya. Saya sih prefer, biasanya saya nggak kayak gitu ya. Saya biasanya pakai kayak gini ya. Dipecah aja gitu, supaya lebih gampang aja sih ngelihatnya. Bisa? Bisa. Itu silahkan dicoba. Gimana tadi? Ayo, kita mau ambil eh apa ya? Kategori dari data yang reviewnya sebesar max itu. Berarti DF pada dua kali ya, DF pada DF yang kayak gitu loh. Kita ambil DF yang reviewnya sama dengan max itu. Hah? Sama dengan apa itu maksudnya? Sama dengan max aja, variabel max. Nanti jadi lebih susah malah ya. Tutup kurung, tutup kurung siku ya. No. Lalu buka kurung siku lagi, kita mau ambil kategorinya ya.
Oke, game ya. Lanjut. Terakhir. What is the mean rating app which price exit? Nah, ini coba di copy dulu itu aku bantu aja ya, soalnya waktunya nggak cukup lagi. Ya, aku turunin layarmu ya. Yang di VS Code-nya centang-centang dulu aja kan. Ya, nanti kan biar bisa langsung ditanya ya. Asalkan kamu udah buat di Jupiter, langsung dicentang aja nggak apa-apa ya. What is the mean? Um, Katanya yang price-nya lebih dari 200 ya. Berarti DF yang mana DF pada price-nya itu lebih dari 200 and installs-nya DF pada installs itu apa ya? Bentar. Installs itu installs ya. Installs-nya lebih dari 10.000 ya. Nah, ini kita mau ambil min-nya ya. Min dari price-nya ya. Sebentar. Price. Price itu pakai apa ya? Paling gede. Price. Lebih besar ya. Loh, sama? Benar. Loh, oh DF2. Udah berapa kali saya salah ya ini DF2 harusnya ya nama variabelnya ya. Lah, sebentar. Bentar-bentar. Apa gini ya? Sebentar ya. Benar. Pakai Harus pakai N nih dia. Itu harus pakai N ya. Benar. Oh, gini deh itu. eh Gini, lalu gini. Gini bukannya? Bukannya benar. List and ENT. Benar ya. Sebentar. Berasnya lebih dari 200 dan
Halo. Oke, Ya. sambil aku coba kerjaan yang tadi. Tapi waktunya udah lewat sih ya. Gini aja deh. Kamu coba kerjaan yang tadi aja ya. Yang terakhir itu akan aku kasih tahu di kelas ini ya. Soalnya aku harus coba dulu di kelas minggu depannya. Ya. Terima kasih, Fidel. Nanti diingatin aku juga ya di minggu depan kalau itu belum masih ada satu lagi ya. Jadi nanti lanjut yang tadi itu ya. Kan nanti dicentang-centang. Terus soal selanjutnya kan nanti berdasarkan yang di Jupiter tadi ya. Oke. Ya. Terima kasih, Fidel. Sampai ketemu minggu depannya. Bye-bye. Baik.